Cuman 4 item. Nah sekarang di 21 tambah lagi 2 item. Jadi 6 item di portofolio itu. Ya, kita dulu itu. Kalau itu udah dibayar kalau gitu caranya. Gimana caranya bisa mampis? Udah dibayar.
Oke, selamat sore Pak Uha dan peserta IDMS School. Selamat sore Pak Iwan. Maaf ini sambil ngomong anak juga. -17. Masih ada yang kesulitan untuk login ke Elo nggak ya? Harusnya udah nggak ada masalah sih. Karena tadi pagi kan kemungkinan karena PPSMB aja.
Ini kita mulai dulu atau nunggu yang lain ya Pak Uha ya sebaiknya? Atau Mau nunggu 5 aja menit lagi? mungkin. Iya, paling 4 menit lagi lah, 3:35 gitu. Berapapun nanti dimulai aja, daripada terlalu sore kan nggak enak kan. Iya. Jangan terlalu sore, Pak. Iya, makanya biasanya itu ini toleransi kan sekitar 5 menit lah. Kalau misalkan paling lama ya 10 menit kan, supaya tidak mundur juga. Mungkin yang cukup sore nanti yang di Indonesia Timur Pak Uha, seperti Fadlan gitu. Oh iya ya. di sini. Oh iya, Maghrib. Bu Krista juga. Plus 2 jam ya. Kalau 4:30 setahun udah 6:30 ya. Berarti habis maghrib. Iya. Iya, Pak. Oke, sudah 3:35. Kalau mau dimulai silakan supaya tidak terlalu sore juga. Oke, baik Pak Uha, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk yang hari ini kita materi tutorialnya adalah ruang vektor. Nah, mungkin saya akan mencoba, mungkin kita berdiskusi mengenai ruang vektor yang sudah tadi pagi direview oleh Pak Faisal. Nah, mungkin sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau kita diskusikan dulu?
Oke, kalau belum ada mungkin saya mulai dari ini ya, latihan 1 yang diberikan oleh Pak Faisal. Mau tanya Pak? Oh, oke, gimana? Dek, depan ya? Iya Pak. Terakhir kan yang dibahas akhir-akhir ada ini ya, vektor koordinat. Nah, kalau ruang vektornya bukan berdasarkan atas lapangan selain real itu, apakah vektor koordinatnya juga mengikuti lapangannya Pak? Oke, bentar. Oke, tadi kan kita punya ini ya. Misalkan kita punya V itu ruang vektor atas lapangan sebarang F gitu ya. Nah, terus misalkan B ini, misalkan ini adalah B1, B2 dan seterusnya sampai misalkan Bn. Ini adalah basis untuk V. Ya. Nah, kalau kita punya V kecil, ini dia anggota dari V besar ya. Nah, ini kan berarti karena B-nya ini basis, nah, karena B-nya ini basis berarti kan ini nanti terdapat ya katakan alfa 1, alfa 2 dan seterusnya sampai alfa n. Nah, ini anggota dari lapangannya ya. Ini anggota dari F. Nah, sedemikian hingga V kita, V kecil ini itu akan sama dengan alfa 1 B1 ya. Ditambah alfa 2 B2 dan seterusnya sampai alfa n Bn. Nah, kalau yang tadi kan ini ya, koordinat V relatif terhadap basis B, itu kan berarti ya ini alfa 1, alfa 2, dan terus sampai alfa n. Nah, jadi yang ini itu anggota dari Fn. Mungkin seperti itu, Dek. Lutfan. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Oke. Ya intinya nanti tergantung lapangannya seperti apa. Kalau ini lapangannya atas real ya nanti berarti ini anggota Rn. Mungkin ada lagi sebelum saya lanjutkan. Mungkin kalau tidak mungkin saya ini ya kelatihan 1. Nah, ini terkait dengan ruang vektor ya, subruang. Jadi diberikan ruang vektor R2 atas lapangannya R. Terus operasi penjumlahannya ini point wise ya. Jadi kalau kita punya X1, Y1 ditambah dengan X2, Y2 itu hasilnya adalah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Dan operasi perkaliannya kalau R dikalikan dengan X1, Y1 nanti menghasilkan RX1, R ini harusnya Y1 ya. Nah, akan dibuktikan bahwa himpunan S ini merupakan subruang dari R2. Nah, masih ingat ini enggak definisi untuk subruang? Apa definisinya? S dari subruang kan jika tadi yang di tempatnya Pak Faisal tadi ini ya, untuk setiap R dan S itu anggota lapangannya berarti ini R. Dan untuk setiap berarti A, ya, U dan V anggota dari S itu berlaku RU tambah SV ya. Itu anggota dari S. Ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan bahwa himpunan S ini tidak boleh merupakan himpunan kosong. Oke. Nah, untuk buktinya,
Nah, ini tadi ya, untuk membuktikan subruang yang terkadang terlupakan itu adalah mengecek bahwa himpunannya itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, jadi pertama dibuktikan bahwa S-nya bukan merupakan himpunan kosong. Nah, tadi ya, S-nya itu adalah himpunan X, Y dengan syarat Y-nya itu sama dengan 3 dikalikan X. Nah, kita perhatikan vektor 0 atau 0,0 itu. Nah, ini kan memenuhi 0 itu sama dengan 3 kali 0. Nah, sehingga 0,0 ini memenuhi syarat keanggotaan untuk S. Jadi 0,0 itu anggota S yang berakibat himpunan S ini bukan merupakan himpunan kosong. Nah, selanjutnya tadi ya, setiap R dan S anggota lapangannya dan setiap ini ya, X1 Y1 X2 Y2 anggota dari S, nanti akan kita buktikan bahwa R dikalikan X1 Y1 ditambah dengan S dikalikan X2 Y2 nanti hasilnya adalah merupakan anggota dari S. Nah, mungkin ini ya, kita ini untuk setiap di sini untuk siap, nah, berarti ada sebarang R dan S anggota dari lapangan dan sebarang X1 Y1 X2 Y2 anggota dari S. Nah, kita perhatikan yang di sini. X1 Y1 X2 Y2 itu anggota S, berarti artinya Y1 itu harus sama dengan 3X1 dan Y2 itu sama dengan 3X2. Selanjutnya kita jabarkan yang ini. Rx1 Y1 S dikalikan X2 Y2 sesuai sebenarnya ini hasilnya adalah yang ini ya, yang ini adalah yang S dikalikan X2 Y2. Nah, selanjutnya berdasarkan definisi penjumlahan kita punya bahwa Rx1, Ry1 ditambah dengan Sx2 Sy2 itu hasilnya adalah Rx1 tambah Sx2 ditambah dengan Ry1 tambah Sy2. Nah, supaya ini itu merupakan anggota dari S, berarti kita harus membuktikan bahwa yang ini itu merupakan 3 kali yang depan, bagian depan. Ya. Nah, berarti kita cek Ry1 ditambah dengan Sy2 itu sama dengan ya kita R tadi Y1-nya adalah 3X1, Y2-nya ini harusnya X2 ya. Nah, terus ini 3-nya bisa kita keluarkan menjadi 3 dikalikan Rx1 tambah Sx2. Nah, dengan demikian akan kita peroleh bahwa yang ini itu merupakan anggota dari S. Nah, karena memenuhi 2 poin ini, berarti terbukti bahwa S merupakan subruang dari R2. Mungkin untuk yang latihan yang satu, konfirmasi jelas. Pak, izin tanya Pak. Oke. Silakan. Ini untuk pembuktian yang apa? Yang akan dibuktikan bahwa S bukan himpunan kosong itu harus ditulis. Kalau saya biasanya ditulis soalnya waktu mendefinisikan subruang itu ada mensyaratkan bahwa S-nya itu bukan merupakan himpunan kosong. Saya enggak bilangannya tidak 0. Kita misalkan mungkin 1,2 Oke. atau apa? Bisa saja misalkan 3,1 1,3 itu bisa juga. Tapi itu adalah 0,0. Mungkin saya ke ini dulu. Kenapa Untuk saya melihat mengambil 0? Oh ya. Mungkin ini ya sebelum ke yang lain gitu. Kenapa kok saya mengambilnya 0 gitu ya? Mungkin ini. Kalau kita punya V itu dia ruang vektor atas lapangan F dan jika W itu subruang dari V, maka 0 dari V itu anggota dari W. Kalimat yang ini benar atau salah ya? Yang ini. Kira-kira gimana kalimat ini? Jika W subruang dari V, maka pasti memuat elemen 0 atau vektor 0. Karena W Ya. Kan kalau misalkan kita punya W itu anggota dari W,
dan 0 F itu anggota dari F, kan pasti berlaku 0 dikalikan W, ini kan anggota dari W. 0 dikalikan W ini kan sama dengan 0. Jadi yang fakta yang ini kan benar. Nah, kalau kontraposisi dari apa? Jika 0V itu bukan anggota dari W, maka W-nya bukan 10. Ini juga sifat juga ya, yang bisa kita pakai. Jadi kalau 0V-nya itu bukan anggota dari W, ya berarti bisa dipastikan bahwa W-nya ini bukan merupakan subruang. Nah, mungkin kalau contoh tadi yang di R2 atas lapangan R. Nah, kita punya misalkan himpunan T itu adalah himpunan AB di mana A plus B ini sama dengan 1. Ini anggota R2 ya. Nah, kalau seperti ini nolnya R2 berarti kan ini vektor 0,0 ya. So, seperti ini kalau saya jadikan dalam bentuk kolom. Nah, ini anggota dari T bukan? Bukan, Pak. Bukan ya? Nah, kalau tidak memenuhi seperti ini ya berarti bisa dipastikan bahwa T-nya ini bukan subruang dari R2. Dari R2. Apa lagi? Ya. Seperti ini. Ini tadi sepertinya juga sudah dijelaskan ya waktu dengan Pak Faisal. Tapi Pak Faisal tidak memanfaatkan yang ini. Tapi memanfaatkan sifat yang apa namanya? Gagal di penjumlahan gitu. Nah, mengingat sifat yang ini, ya kenapa saya memilih apa namanya untuk membuktikan tidak kosongnya itu mengecek vektor 0. Nah ini karena ya kalau nolnya itu tidak termasuk di S, ya itu pasti S-nya bukan subruang. Nah baru kalau ini sudah memenuhi, baru kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, langkah yang ini. Mungkin ada lagi. Berarti Pak Iwan, berarti gimana? Kalau dilihat di sifat yang Bapak jelaskan tadi, berarti 0 harus kita gunakan, Pak. Berarti. Ya, untuk mengecek ini, untuk mengecek tidak kosongnya itu, kalau saran saya menggunakan elemen nolnya atau vektor nolnya di ruang vektor tersebut. Mungkin ada lagi? Belum ya? Kalau belum mungkin saya lanjutkan ke subruang yang ini. Yang latihan yang kedua. Oke, kita punya ruang vektor V atas lapangan F. Nah, kita punya dua ruang vektor di sini, U dan W. Nah, maka akan berlaku bahwa U iris W dan U tambah W itu juga merupakan subruang dari V. Mungkin ini bukti yang untuk irisannya dulu ya. Nah, seperti tadi. Apa namanya? Pertama dibuktikan bahwa irisannya itu bukan himpunan kosong. Kemudian setiap dua skalar di lapangan F dan setiap dua elemen di U iris W, nanti hasil dari Rx tambah SY itu anggota dari U iris W. Nah, yang untuk membuktikan himpunan bukan himpunan kosong, nah ini saya memanfaatkan tadi sifat bahwa setiap subruang itu pasti memuat elemen 0. Ya. Nah, dengan demikian kita punya bahwa 0 itu anggota U dan 0 itu anggota W, yang berakibat bahwa 0 ini anggota dari U iris W. Atau dengan kata lain, U iris W itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, kalau yang apa namanya? Untuk yang irisan, nah, kita ambil sebarang dua skalar R dan S di F, terus dua elemen X dan Y di U iris W. Nah, selanjutnya X, Y itu anggota dari U iris W, artinya dari fakta yang ini, anggota U iris W itu kan artinya X dan Y anggota U, dan X dan Y itu anggota dari W. Ya. Selanjutnya,
U dan W ini kan masing-masing adalah subruang. Berarti kita punya bahwa R dikalikan X ditambah dengan SY, nah, itu adalah anggota dari U, dan RX ditambah SY itu anggota dari W. Kita memanfaatkan ini. Yang ini dengan ini, ya, maka nanti akan diperoleh yang ini. Nah, kalau R dan S anggota F dan X dan Y anggota W, nah, kita nanti punya yang ini. Nah, karena ini anggota dari U dan W, berarti RX dan ini harusnya SY. RX dan SY, nah ini adalah anggota dari U iris W. Nah, karena memenuhi dua kondisi ini ya berarti U iris W itu merupakan subruang. Nah, untuk yang irisan, mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi atau sudah cukup jelas ya? Ini sama ya nanti. Cukup Untuk, ya, nanti untuk intinya untuk yang irisan ini berlaku untuk subgroup, subring, ideal juga. Satu lagi mungkin ini ya, subruang sudah subruang. Terus ya mungkin waktu besok belajar tentang modul, nah nanti submodul. Nah, nanti yang ini juga akan berlaku kalau kita punya dua submodul, nanti irisannya juga merupakan submodul. Oke, nah ini nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau yang jumlahan, oke. Nah, kalau yang jumlahan sama ya, kita cek bahwa jumlahannya itu bukan merupakan himpunan kosong dan setiap dua skalar R dan S anggota F dan X dan Y anggota U plus W, dan nanti RX tambah SC ini anggota dari U tambah W. Tadi kita memanfaatkan untuk mengecek yang bukan himpunan kosong, kita memanfaatkan sifat yang ini. Kalau punya subruang, maka nolnya itu anggota dari subruang tersebut. Nah, di ruang vektor kita juga punya sifat bahwa vektor 0 itu bisa dinyatakan sebagai vektor 0 tambah vektor 0. Nah, ini dipandang sebagai anggotanya U, ini dipandang sebagai anggotanya W. Berarti vektor 0 ini kan anggota dari U tambah W. Nah, karena vektor 0 anggota dari U tambah W, ya berarti U tambah W-nya ini bukan merupakan himpunan kosong. Yang selanjutnya, kita ambil dua skalar R dan S anggota lapangannya, terus X dan Y-nya itu anggota dari U, ini harusnya tambah W ya. Anggota dari U tambah W. Nah, kita mengingat definisi U tambah W juga, bahwa kalau X itu anggota dari U tambah W, berarti X ini bisa kita nyatakan dalam bentuk U1 tambah W1, terus Y-nya itu adalah U2 tambah W2, dengan U1-nya itu anggota U, U2 juga anggota U, W1 dan W2 itu juga anggota dari W. Selanjutnya, mengingat U dan W itu adalah masing-masing adalah subruang, nah berarti kita punya bahwa RU1 tambah SU2 itu anggota dari U, dan RW1 tambah SW2 itu anggota dari W. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa RX tambah SY anggota dari U tambah W, kita jabarkan RX tambah SY. Jadi RX tambah SY ini kan berarti R dikalikan U1 tambah W1 tambah S dikalikan U2 tambah W2. Nah, ini memanfaatkan sifat di ruang vektor, kita punya bahwa RU1 tambah RW1 dan seterusnya ini. Nah, selanjutnya yang ini kita kelompokkan. Ini harusnya U2 ya. Yang ini RW1. Nah, berarti kan ini RU1 tambah SU2. Nah, ini kan anggota dari U. Ini anggota dari U. Yang RW1 tambah SW2 ini anggota dari W. Nah, berarti di sini kita peroleh bahwa RX tambah SY itu bisa dinyatakan menjadi jumlahan elemen U ditambah elemen W. Ya, berarti RX tambah SY itu anggota dari U tambah W. Nah, berdasarkan dua poin ini ya berarti U tambah W itu merupakan subruang. Ya. Mungkin untuk jumlahan ada yang mau dikonfirmasi lagi? Ada ya. Oke, nah nanti ini mungkin bisa diteruskan juga untuk yang kita punya, kalau
apa namanya, di ideal juga berlaku ya. Terus di ini kan subruang. Nah, satu lagi, nah besok waktu belajar modul, nah, nanti ini berarti submodul. Jumlah dari dua submodul itu juga merupakan submodul. Oke. Mungkin ini. Nah, oke. Terkait yang ini ada yang mau ditanyakan nggak ya untuk latihan 3? Nah, kalau yang contoh latihan 3 ini untuk membuktikan ini ya, dua himpunan ini merupakan yang ini subset yang di sebelah kanan itu. Berarti kan ini ya, kita membuktikan untuk setiap X yang di sebelah kiri itu berlaku X-nya itu anggota dari yang di sebelah kanan. Nah, kita ambil sebarang X di U1 iris W ditambah U2 iris W. Nah, ini ya, X itu anggota dari ini ditambah dengan ini. Nah, berarti bisa kita misalkan bahwa X itu sama dengan U1 tambah U2, di mana U1-nya itu anggota yang di sini, U1 iris W, dan U2 itu anggota dari U2 iris W. Nah, kalau kita perhatikan, ini ya, U1 itu anggota U iris W, berarti kan dari yang di sini, U1 itu anggota dari U1, dan U1 anggota dari W. Ya, U2 juga sama, ini anggota dari U2, dan U2 anggota dari W. Nah, selanjutnya kita memandang kalau U1-nya itu anggota dari U1 dan U2-nya anggota dari U2, maka kita peroleh bahwa X ini adalah anggota dari U1 ditambah U2. Nah, sebaliknya kalau kita memandang U1 sebagai anggota W dan U2 anggota W, kita punya bahwa dua elemen di W kalau dijumlahkan kan pasti balik lagi ke W. Ya. Berarti U1 tambah U2 itu anggota dari W. Dan dengan demikian kita peroleh bahwa X itu anggota dari U1 tambah U2 dan X itu anggota dari W. Berarti X-nya adalah anggota dari U1 tambah U2 iris W. Ya. Nah, karena berlaku untuk setiap X anggota ini, ya berarti berlaku sifat yang ini. Nah, mungkin untuk yang ini ada yang mau dikonfirmasi lagi? Apa itu tidak berlaku sebaliknya? Nah, kalau yang sebaliknya Sifat gimana? ini, apakah berlaku sebaliknya kah Pak? Yang itu untuk soal yang ini. Oke. Berlaku sebaliknya enggak ya? Sebentar. Jadi kan ini tambah berlaku sebaliknya enggak ya? Kalau misalkan sebaliknya kan berarti U1 tambah U2 iris W ya. Ini adalah subset dari U1 iris W ditambah U2 iris W. Iris. Apa ya? Contohnya apa ya kira-kira? Oke. Mungkin ini ya, kita perhatikan di R3 ya. Ini atas R. Kita perhatikan nanti yang U1 iris W itu berarti satu menambah. Ada yang punya ide nggak untuk yang ini? Untuk yang sebaliknya, apakah berlaku atau tidak?
Saya boleh bantu jawab, Pak? Mungkin contohnya U1 itu sumbu Y ya. Sumbu Y, terus U2-nya sumbu X, terus W-nya garis Y sama dengan X. Oke. Iya, seperti itu. Di R2 ya? Di R2 Di R2 atau di berarti, di R2. Oke, di R2. Berarti kalau di W-nya tadi Y sama dengan X ya? X, Y di mana X sama dengan Y. Terus ini X, Y. Terus ini X, Y di mana Y-nya yang 0 ya. Oke, nah ini kita punya bahwa U1 iris B ini hasilnya adalah 0 ya. Terus U1 iris B, U2 iris B juga ini 0. Nah, kalau U1 tambah U2, nah ini hasilnya adalah R2 ya. R2 ya. Berarti kan nanti U1 tambah U2 iris B. Nah, ini kan sama dengan W juga. Nah, berarti kan tidak berlaku ya. Tidak berlaku U1 tambah U2 diiris W. Nah, ini subset dari U1 iris W tambah U2 iris W. Oke, terima kasih untuk ini sarannya. Kadang mencari contoh penyangkal itu malah lebih susah daripada membuktikan. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi? Kalau tidak mungkin bisa saya lanjutkan. Nah, kalau tadi kan kita sudah mengecek ini ya, irisan dan juga jumlahan. Nah, kalau di ruang vektor, nah itu kalau berlaku U gabung W itu merupakan subruang. Nah, ini merupakan subruang jika U-nya itu subset dari W atau W-nya subset dari U. Nah, ini mungkin sama ya. Kalau di grup juga sama. Kalau kita punya U dan W itu dia subgrup, ya, kalau U gabung W itu subgrup, nah ini kalau U gabung W itu subgrup. Nah, ini jika U subset dari W atau W-nya subset dari U. Nanti di ideal juga sama ya. Kalau ini di ring, di ring juga sama. Ini kalau kita punya U gabung W, ini dia ideal. Ini jika punya subset dari W atau W-nya subset dari U. Di ruang vektor. Nah, ini yang ini ya berarti. Oke. Mungkin kalau yang ini ada yang ini kalau yang kesana kan jelas ya. Kalau yang di sini, kalau misalkan U subset dari W atau W subset dari U, kan pasti berlaku ini ya, U gabung W itu dia subruang. Karena ya U gabung W itu pasti sama dengan U atau sama dengan W. Pasti subruang. Kalau yang sebaliknya juga, kalau diketahui U gabung W-nya itu subruang. Diketahui
U gabung W. Ini subruang W. Dia akan dibuktikan U-nya itu subset dari W atau W-nya subset dari U. Kalau kita membuktikan atau gitu ya, ya paling gampang kan ini ya, andaikan U-nya itu bukan subset dari W. Berarti dibuktikan kalau W-nya subset dari U. Oke, mungkin dari sini. Kalau U bukan subsetnya W, ini artinya apa? Artinya ada U anggotanya U, tetapi U-nya ini bukan anggota dari W. Nah, sekarang kita membuktikan yang ini. Nah, untuk membuktikan kalau W itu subset dari U, berarti selanjutnya diambil sebarang W itu anggota dari W. Nah, sekarang ditinjau bahwa U ini adalah anggota dari U. Ini subset ya, U gabung W. Dan W-nya anggota dari W, ini subset dari U gabung W. Nah, selanjutnya mengingat kalau U U gabung W ini adalah subruang, berarti kita punya U tambah W ini anggota dari U gabung W. Nah, berarti kalau U tambah W itu anggota dari U gabung W, berarti kita punya dua kemungkinan kan. Dari U tambah W anggota dari U gabung W. Ini kan punya dua kemungkinan, berarti U tambah W itu anggota dari U, atau U tambah W ini anggota dari W. Nah, sekarang kalau misalkan yang terjadi adalah U tambah W ini anggota dari U. Tadi kita punya bahwa U-nya itu anggota dari U. Kita punya dua ini. Berarti W ini sama dengan ya, U tambah W dikurangi U ya. Ini anggota dari U. Ini juga anggota dari U. Dua elemen di U dikurangkan kan berarti di anggota dari U ya. W-nya anggota dari U. Berarti karena untuk setiap W anggota dari W itu anggota dari U, berarti diperoleh kalau W-nya itu subset dari U. Nah, kalau yang terjadi yang ini, kalau U tambah W itu anggota dari W, mungkin nggak yang ini? Ya, kita punya juga bahwa W-nya anggota dari W. Nah, berarti kan U itu sama dengan U tambah W dikurangi W. Ini anggotanya W, ini juga anggotanya W. Berarti U-nya anggota dari W. Nah, ini kan kontradiksi ya. Kontradiksi dengan U itu bukan anggota dari W. Ya, tadi di awal kan kita misalkan bahwa U-nya itu bukan anggota dari W. Sorry. Nah, karena U-nya bukan anggota, kontradiksi kan berarti kasus yang ini kan tidak memenuhi. Ya. Jadi berarti U tambah W itu bukan anggota dari W. Nah, jadi yang pasti terpenuhi adalah yang U tambah W itu anggota dari U. Ya, jadi pasti terpenuhi U tambah W anggota dari U yang berakibat ya W-nya subset dari U. Mungkin itu ya. Ini untuk bukti untuk yang di subgroup dan juga di ideal juga sama. Mungkin itu. Mungkin untuk yang gabungan ini ada yang mau
konfirmasi lagi atau ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Kalau belum ada yang terkait dengan subuang kan kita bisa lanjutkan ke yang tadi ya, bebas linear dan juga apa namanya, bebas linear dan juga basis. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk yang contoh selanjutnya, latihan selanjutnya. Mengecek bebas linear ya. Nah, mungkin untuk yang latihan 4, 5, 6 mungkin ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang ini? Yang ini bisa ya, ini memanfaatkan apa namanya, yang latihan 5 ini memanfaatkan definisi polinomial nol. Oke, mungkin yang latihan mungkin untuk yang latihan 4, 5, 6 mungkin kita coba yang latihan berapa nih yang mau kita coba, ada yang mau request ya? Atau sudah bisa semua yang ini, atau bisa kita lewati semuanya? Oke, mungkin kita coba yang latihan ini ya, yang apa namanya, contoh yang latihan nah, mungkin ini ya, 1 minus X ini dan ini ya. Nah, untuk mengecek bebasnya atau tidak ya paling gampang ini diambil sebarang P2 ini anggap aja lapangannya R ya, sebarang misalkan alfa 1, alfa 2 dan alfa 3 anggota R dengan sifat atau yang memenuhi ya, yang memenuhi alfa 1 P1 tambah alfa 2 P2 tambah alfa 3 P3 ini sama dengan 0. 0-nya di P2. Nah, alfa 1 P1 berarti kan ini artinya adalah alfa 1 dikurangi alfa 1X. Terus yang alfa 2 P2 berarti ini adalah 5 alfa 2 ditambah 3 alfa 2X dikurangi 2 alfa 2X kuadrat ditambah dengan alfa 3 P3. Berarti ini adalah alfa 3 ditambah 3 alfa 3X dikurangi alfa 3X kuadrat sama dengan 0. 0-nya ini polinomial 0 ya. Nah, sekarang kita kelompokkan yang derajatnya 0, berarti kan kita punya bahwa ini alfa 1 tambah 5 alfa 2 tambah alfa 3 tambah yang quotientnya X minus alfa 1 tambah 3 alfa 2 tambah alfa 3 tambah 3 alfa 3 ditambah X ditambah yang X kuadrat berarti ini 0 ditambah minus 2 berarti ini minus 2 alfa 2
minus alfa 3. Ini x kuadrat sama dengan min. Nah, berarti nanti kita punya apa namanya SPL homogen. Nah ini karena ini ya 1x dan x kuadrat itu bebas linear. Nah ini kan berarti yang kita punya bahwa alfa 1 tambah 5 alfa 2 tambah alfa 3 sama dengan 0 minus alfa 1 tambah 3 alfa 2 tambah 3 alfa 3 sama dengan 0 terus min 2 alfa 2 min alfa 3 ini sama dengan 0. Oke, kita tulis ulang ini di sini alfa 1 alfa 2 tambah 5 alfa 2 tambah 3. Min 2 alfa 2 min 2 alfa 2 ditambah min alfa 3 sama dengan. Oke, mungkin ya ini untuk menyelesaikan SPL macam-macam ya, bisa menggunakan substitusi, menggunakan OBE atau yang lainnya. Nah, ini karena bentuknya cukup mudah. Kalau ini kita persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita jumlahkan, kan kita dapatkan ya, dari sini kita punya bahwa 8x1 8 alfa 2 ditambah dengan 4 alfa 3 ini sama dengan 0. Jadi kita jangan menggunakan. Oke, dari sini aja kita punya bahwa alfa 3-nya ini sama dengan alfa 3 sama dengan minus 2 alfa 2 ya. Oke, kalau kita kembalikan ke yang sini berarti alfa 1 ditambah 5 alfa 2 Itu alfa. tambah alfa 3. Alfa 3 berarti di sini adalah minus 2 alfa 2 ya. Ini sama dengan 0. Ya. Terus yang di sini kan kita punya minus alfa 1 tambah 3 alfa 2 minus 3 alfa 3 berarti tambah 3 kali minus 2 alfa 2. Kan di sini kita punya alfa 1 sama dengan ditambah dengan 3 alfa 2 sama dengan 0. Alfa 1 ditambah 3 alfa 2 sama dengan 0. Yang di sini kita punya ya min alfa 1 dikurangi 3 alfa 2 sama dengan 0. Berarti dari dua persamaan ini kita punya bahwa alfa 1-nya itu sama dengan minus 3 alfa 2. Nah, berarti kan kita punya alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini sama dengan ya alfa 1-nya adalah minus 3 alfa 2, alfa 2-nya alfa 2, alfa 3-nya minus 2 alfa 2. Nah, ini kalau kita keluarkan alfa 2, ini kita punya bahwa min 3 1 ini. Nah, kalau dipilih alfa 2 sama dengan 1 gitu, berarti kan ini kita punya bahwa alfa 1 sama dengan min 3, alfa 2-nya sama dengan min 2 ya. Nah, berarti kan terdapat alfa 1 min 3 sama dengan min 3, alfa 2-nya min 2, alfa 2-nya 1, alfa 3-nya min 2, tetapi kombinasi linearnya itu bernilai 0. Berarti himpunan yang tadi, himpunan P1, P2, dan P3 itu dia tidak bebas linear. Nah, ini untuk yang tidak bebas linear. Jadi ada skalar yang ini, yang tidak semuanya 0, tetapi kombinasi linearnya ini bernilai 0. Mungkin untuk yang bebas linear, ada yang mau dikonfirmasi lagi? Oke. Saya lanjutkan lagi. Ini tadi ya pembahasannya.
tadi ya. Ya, sebenarnya bisa memanfaatkan ini SPL lagi terus dibentuk tadi solusinya seperti apa gitu, atau menggunakan determinan juga sama ya kalau atas lapangan. Nah, mungkin sebelum ke basis ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah. Oke, intinya kalau basis kan mau bebas linear dan membangun ya. Ini sudah bebas linear, ini juga membangun. Ini mungkin contoh 7 bisa kita lewati. Basis itu R3 ya. Nah, untuk yang latihan 8 ini sebenarnya bisa di ini sih. Apa namanya? Sudah. Ini ya, intinya untuk yang latihan 8 itu kita bentuk SPL-nya, apa kombinasi linearnya seperti ini, terus apa namanya? Dicari memanfaatkan sifat itu kalau koefisien yang di sini itu determinannya tidak nol gitu ya, berarti SPL homogen ini dia hanya punya solusi yang trivial. Nah, berarti kita punya bahwa C1, C2, C3-nya itu semuanya bernilai 0. Nah, selanjutnya kalau yang di sini mengingat determinannya itu tidak sama dengan 0, berarti pasti ada solusi dari C1, C2, C3 yang memenuhi B1, B2, dan B3 ini. Ya, akibatnya dia bebas linear dan membangun. Nah, mungkin yang poin penting yang perlu dicatat, kalau kita punya V, ini apa namanya, ruang vektor V atas lapangan F, ya. Kalau misalkan dimensi dari V itu sama dengan N, dan kita punya B, ini adalah B1, B2 sampai Bn, ini subsetnya V. Nah, kalau misalkan B-nya itu dia bebas linear, maka B-nya adalah basis. Sifat yang kedua, kalau B-nya ini dia membangun, maka B-nya juga basis. Jadi kalau kita misalkan tadi ya, kita kan punya di R3. Terus ada apa namanya? Ada 3 vektor. Nah, ini ya. Kan ini ada 3 vektor, V1, V2, dan V3. Nah, untuk membuktikan basis sebenarnya cukup dibuktikan himpunan V1, V2, atau V3 ini dia bebas linear saja. Atau V1, V2, V3-nya itu dia membangun. Ini karena ini kardinalitas dari apa? Kardinalitas dari elemennya ini, yang V1, V2, V3 itu kan sama dengan 3. Kalau misalkan ini B. Kardinalitas dari B-nya itu sama dengan 3, sama dengan dimensi dari R3. Nah, itu cukup dibuktikan salah satu saja. Yang ini teoremanya bisa dilihat di buku acuan ya untuk yang ini. Kalau hanya berdimensi enggak. Ini sama ya, matriks juga bisa. Yang terkait dengan basis. Nah, tadi vektor koordinat. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan vektor koordinat sebelum latihan soal? Ini di sini ada ya, bisa di. Mungkin kalau yang vektor koordinat yang mungkin bisa saya tambahkan.
kalau misalkan V itu dia ruang vektor atas F ya. Terus kita punya B, ini dia B1, B2 sampai Bn adalah basisnya V. Nah, kalau hubungan antara apa namanya? Ya ini kita punya U dan V itu anggota dari V. U tambah V. Nah, ini hubungannya apa? Sama ini. U apakah ini sama? Dan R dikalikan. Hubungannya sama R dikalikan. Ini R-nya anggota R. Ya, anggota lapangan. Nah, ini sama enggak? Kalau misalkan U-nya ini sama dengan alfa 1 B1 tambah alfa 2 B2 dan seterusnya sampai alfa n Bn. Dan V-nya adalah beta 1 B1 tambah beta 2 B2 dan seterusnya sampai beta n Bn. Ini berarti kita punya apa nih dari sini? Kalau masing-masing ini kita cek gitu. Kita berarti kita punya R. Ya ini berarti U tambah V ya. U tambah V kan berarti ini alfa 1 tambah beta 1 B1 dan seterusnya sampai alfa n tambah beta n Bn. Terus yang alfa R ini biar sama RU aja ya. Yang RU itu kan berarti R alfa 1 B1 dan seterusnya sampai R alfa n Bn. Nah, kalau dari sini berarti yang ini, yang U tambah V dikenakan terhadap B, berarti ini apa? Atau U-nya dulu, koordinatnya U. Koordinat U relatif terhadap B. Berarti vektor kolom ini ya. Alfa 1, alfa 2, sampai alfa n. Yang B juga sama ya. Jadi ini adalah beta 1, beta 2, sampai beta n. Nah, kalau U tambah V, berarti kan yang ini ya. Berarti kan ini vektor kolom. Alfa 1 tambah beta 1, alfa 2 tambah beta 2, dan seterusnya sampai alfa n tambah beta n. Yang ini bisa kita pecah juga bahwa ini akan menjadi sama dengan alfa 1, alfa 2, sampai alfa n ditambah ya, beta 1, beta 2, sampai beta n. Nah, yang ini itu dia koordinatnya U terhadap B tambah koordinatnya V terhadap B. Nah, nanti yang ini berarti kan ini sama ya. Nah, yang ini nanti bisa dicek kalau ini juga sama. Nah, memanfaatkan sifat ini, ya ini sebenarnya sama ya. Kalau kita punya V ruang vektor atas F, terus dimensi dari apa namanya, dimensi dari V itu sama dengan N, kita bisa apa namanya, V itu nanti dia isomorfis dengan Fn. F ya. Nah, pemetaannya apa? Nah, kalau apa namanya, kalau kita punya ini ya, ruang vektor V dimensinya V kan berarti kita punya suatu basis, misalkan B adalah B1, B2 sampai Bn. Ini dia basisnya V. Nah, berarti kan kita bisa bentuk untuk setiap V anggotanya V. Ini kan koordinat dari V
terhadap B itu kan anggota dari Fn ya. Nah, berarti nanti kalau kita dari B ke mana? Fn. Nah, berarti V kecil ini dipetakan ke koordinatnya. Nah, kalau misalkan ini lambangnya F gitu. Seperti ini ya. Nah, nanti bisa dicek kalau F-nya ini dia adalah bijektif. Nah, transformasi linear dan F-nya adalah bijektif. Nah, ini sempat ini bisa dimanfaatkan juga. Mungkin untuk yang koordinat ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi? Di sini. Mungkin karena ini sudah 4:30 ada. Oke, kita lanjut ke transformasi. Yang terkait transformasi linear ada yang mau ditanyakan tidak ya? Kalau tidak bisa kita cukupkan berarti. Mungkin di sini sudah ada yang ini belum ya, teorema. Ini yang satu saya lewati ya, untuk yang kemudian ruang vektor kan cukup panjang ya, nanti silakan dibuktikan. Nah, ini mungkin antara nomor 2 sama 3 mungkin yang perlu kita buktikan yang mana ini? Kira-kira yang bisa kita buktikan. Mau yang mana? Yang komposisi atau yang nomor inverse? 3 aja, Pak. 3 ya. Oke. Yang inverse ya. Yang nomor 3 the inverse ya. Kan kalau oke. Yang nomor 3 ya. Oke, berarti T itu kan dari merupakan transformasi linear dari V ke W. Berarti tau ya. Dari V ke W. Ya, transformasi linear dan bijektif. Nah, kalau inverse itu kan dari W ke V ya. Nah, karena ini inverse-nya berarti kan kita memenuhi atau komposisi inverse. Oke. Kalau ini apa namanya? V ini dibawa ke TV. Berarti yang ini kan kita punya suatu TV di sini, ini dibawa ke V. Ini tahu inverse. Nah, untuk membuktikan pemetaannya, akan dibuktikan ini anggota dari W ke V. Nah, berarti kan membuktikan bahwa tau inverse ini dia pemetaan dan
dia adalah transformasi linear. Oke, mungkin yang pemetaan dulu ya. Nah, pemetaan ini kan Maaf Pak Iwan, izin bertanya. bagaimana? Ya, untuk yang pengaitan yang di tau inverse-nya itu jadi TV yang W-nya itu Nah, atau itu dari TV ya. Kan sebenarnya kalau di diagramnya itu karena kan mengambil dari yang ini ya Pak ya, mengambil yang Iya. dari taunya ya. Iya Bu, kalau kita punya ininya V, ininya W, kalau ini di sini V kan, kalau ini taunya kan berarti dibawa ke TV ya, berarti ya, di sini tau V ya. Nah, berarti kalau kita punya elemen di sini W, itu kan berarti ini di sini kan dibawa ke tau inverse W. Inverse W. Nah, berarti kalau kita ya di sini berarti W dibawa ke tau inverse W. Nah, berarti kalau TV kan kita punya apa namanya, karena taunya itu dia bijektif, berarti kan setiap di W itu bisa dinyatakan sebagai TV gitu, untuk setiap apa namanya, untuk suatu V-nya anggota dari W. Nah, makanya di sini bisa W-nya bisa dimisalkan sebagai tau dari V. Nah, untuk membuktikan pemetaannya berarti kita ambil sebarang W1 dan W2 itu anggota dari W ya, dengan W1 sama dengan W2. Nah, yang akan kita buktikan kan berarti apa namanya, yang akan dibuktikan kan untuk membuktikan apa pemetaan kan berarti kita membuktikan bahwa tau inverse dari W itu sama dengan tau inverse dari W2. Nah, selanjutnya karena W1 itu anggota dari W dan W2 juga anggota dari W ya, serta tau ini dia bijektif, berarti kan terdapat V1 dan V2 anggota dari V, sedemikian sehingga tau dari V1 itu sama dengan V1 dan tau dari V2 itu sama dengan V2. Nah, selanjutnya mengingat karena W1 sama dengan W2 dan tau adalah bijektif, berarti kita punya tau dari V1 itu sama dengan tau dari V2 ya. Yang ini kan berakibat karena taunya itu bijektif, berarti kan V1 sama dengan V2. Nah, tadi V1 itu adalah tau inverse dari V1. Nah, ini V2-nya tau inverse dari V2. Nah, kalau kita punya W1 sama dengan W2, ternyata akibatnya adalah tau inverse dari W1 itu sama dengan tau inverse dari W2. Nah, dengan kata lain, tau inverse adalah pemetaan. Nah, mungkin untuk yang pemetaan ada yang mau dikonfirmasi lagi nggak? Tidak ada ya? Mungkin. Oke. Nah, selanjutnya membuktikan yang transformasi linear. Oke, berarti ini diambil sebarang W1 dan W2 itu anggota dari W dan R itu anggota dari lapangannya. Oke, berarti kita buktikan bahwa tau inverse
dari W1 tambah W2 itu adalah apa namanya? Tau inverse dari W1 ditambah tau inverse dari W2 dan tau inverse dari RW1 itu sama dengan R dikalikan tau inverse dari W1 ya. Oke, ini yang akan kita lakukan. Oke. Nah, ini ya, mengingat ini karena W1 dan W2 anggota dari W dan taunya ini dia bijektif. Berarti kan berarti nanti terdapat W1 dan W2 anggota dari W sedemikian sehingga W1 itu sama dengan tau dari W1 dan W2 itu anggota dari tau dari W2. Nah, kalau oke. Nah, kita perhatikan bahwa W1 tambah W2 ini kan sama dengan tau dari V1 ditambah tau dari V2 ya. Nah, di sini karena taunya adalah transformasi linear berarti ya ini sama dengan tau dari V1 tambah V2. Nah, ini kan berarti W1 tambah V2 ini adalah tau dari V1 tambah V2. Oke. Nah, berarti tau inverse dari W1 tambah W2 itu adalah V1 tambah V2 ya. Dari sini. Nah, berarti ini kan sama dengan V1 itu adalah ya, tau inverse dari W1, yang V2 adalah tau inverse dari V2. Nah, yang selanjutnya yang ini ya, yang inverse dari RW1. Kita perhatikan bahwa RW1 itu kan berarti sama dengan R dikalikan tau dari V1. Karena taunya adalah transformasi linear, berarti ini sama dengan tau dari RV1. RV1. Mengingat seperti ini, berarti kan ini artinya adalah tau inverse dari RW1 ini sama dengan RV1. Ini sama dengan R dikalikan tau inverse V1. Nah, berarti memenuhi yang ini. Nah, karena memenuhi dua ini berarti ya tau inverse itu adalah transformasi linear. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi? Kalau yang mungkin tidak ada, ini materi presentasi. Oke. Nah, ini sudah setengah 5 kurang 1/4 malah. Nah, ini untuk yang ini nanti bisa dicek ya, silahkan dicek sendiri. Oke. Nah, mungkin sebelum saya tutup mungkin oke, latihan 13 atau latihan 12 yang akan kita bahas. Mungkin satu soal lagi biar sampai jam 5. Atau sudah cukup atau tidak perlu dibahas yang 13 dan 12. Oke. Gimana rekan-rekan semuanya? Untuk yang latihan 12 atau 13 kita bahas atau kita cukupkan dulu sampai di sini. 13. Boleh Pak, dibahas Pak. Yang mana guys? Mungkin salah satu saja ya. Untuk yang ini kan super uang mungkin bisa kita lewati ya. Mungkin yang ini aja Bu ya.
Oke. Itu ya, coba yang itu Pak. Yang ini aja ya. Ya. Baik, untuk yang ini kan T-nya dari R2 ke R3, terus definisinya adalah seperti ini. Nah, terus untuk apa namanya? Untuk basisnya relatif terhadap U1 dan U2 dan C. Berarti kita diminta mencari matrik representasi dari T relatif terhadap B dan C. Berarti yang perlu kita apa namanya? Kita cari terlebih dahulu nanti adalah T dari U1 itu apa gitu ya. Dan nanti koordinat dari TU1 relatif terhadap C itu apa? Ya. Oke, mungkin kita mulai dari TU1. U1 T dari U1 akan sama dengan T dari 1. Nah, mungkin ini tadi definisinya adalah X2. Mungkin ini saya Every week. That's nice. Think about it. Nah, ini berarti kalau kita mengikuti definisi yang ini kan berarti ini adalah 1. Ini berarti 15 min 15 ditambah 13 berarti ini min 2. Terus ini 7 kali 3 21 ditambah 16 berarti ini min 5 ya. Oke, benar ya. Ini. Oke. Terus yang TU2 T dari 2 keduanya adalah 52 T52 berarti di sini oke. Ini adalah 2. Terus berarti ini 25 dikurangi 26 berarti ini 1. Terus yang ini 35 dikurangi 32 berarti ini min 3 ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini terus saya ambil yang nah, berarti yang di sini yang perlu kita cari adalah apa namanya? T dari U1 itu alfa 1 kalikan 1 0 min 1 tambah alfa 2 kalikan min 1 2 2 tambah alfa 3 dikalikan 0 1 2. Nah, ini TU1 kan tadi sama dengan ini ya. 1 min 2 min 5. Nah, ini berarti alfa 1 2 alfa 3-nya berapa nih? Kalau seperti ini. 1 0 min 2. Ini 1 ya. Ini 0, ini min 2. Benar ya. Nah, berarti nanti koordinat dari TU1 relatif terhadap apa namanya? C ya berarti ya. Itu adalah
1, 0, min 2. Nah, selanjutnya yang apa namanya TU2 ya berarti ya. Nah, ini TU2 ini sama dengan misalkan ini beta 1 dikalikan 1, 0, min 1 tambah beta 2 dikalikan min 1, 2, 2 tambah beta 3 dikalikan 0, 1, 2. Nah, ini sama dengan 2, 1, min 3. Ini alfa beta 1, beta 2, beta 3-nya berapa ya? Ini berarti ada 1 min 1 ya? Ya, Beta 1, 1. Ini 0. Min 1. Beta 1, beta 1, 1. Beta 2, min 1. Beta 1-nya 1. 1, ini Beta 2, min 1. min 1 ya? Ya. Beta 0. 3-nya 0. kalau kita cek ini berarti Nggak bisa, Pak. Sebentar. 1 ini Salah. salah ya di sininya ya. Berarti ini perlu kita cek. Ini min 1 bener. Atasnya sih benar sih 0, tapi yang bawah yang tengahnya Ini berarti apa nih? Beta 1 min 2. min beta 2 sama dengan 2. Beta 2 beta 2 ditambah beta 3 itu sama dengan 1 min beta 31 min 1 1. beta 2 sama dengan tadi beta 1-nya 31 3 min ya? 1. Ya. Beta 2-nya min 1 1 ya? 3 min 1 1 ya? Kalau ini kita cek sebentar. 31 min 1. Oke, ini 1 ya. Ini kan 2. Ini berarti 2 di oke, itu min 3 ditambah 2 min 1 tambah 2 min 3. Solusinya ini ya. Nah, berarti koordinat yang apa namanya? T dari U2 relatif terhadap C itu kan dia adalah 3 1 min 1. Berarti matrik representasi dari T relatif terhadap basis B dan C, nah itu tadi koordinat dari TU1 terhadap C, koordinat dari TU2 relatif terhadap C. Nah, ini sama dengan tadi adalah 1 0 min 2 1 0 min 2 terus ini 3 1 min 1 ya. Nah, ini untuk matematik representasi T-nya. Nah, mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang mau ditanyakan. Nah, intinya untuk matematik representasi perlu ini ya, menyelesaikan SPL terus. Oke, mungkin karena tidak ada yang ditanyakan, ini ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai ketemu di tutorial selanjutnya yang bersama saya. Tutup ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, semuanya. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak Iwan. Oh ya, mengingat besok tutorialnya pagi ya, pukul 10, bukan sore lagi. Sepertinya sudah ya. Izin untuk tutup roomnya supaya sama-sama enak. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Turun Pak Iwan.